keluar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tarakan. Senang sekali saya Reza Rahman yang akan memandu atau menjadi moderator di dalam webinar Indonesia Makin Cakap Digital, persembahan dari Siberkreasi dengan tema pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi COVID-19. Indonesia menjadi negara dengan pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Sesuai dengan arahan dan juga visi dari Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis, siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Selamat datang di webinar Indonesia Makin Cakap Digital. Sampai dengan acara selesai nanti, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk seluruh peserta yang sudah hadir untuk bisa bersama-sama menyimak jalannya webinar kali ini bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa peraturan dan juga tata tertib untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, tetap mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, saya himbau kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon atau mengaktifkan dalam mode mute dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Selanjutnya, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara, hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab yang nanti akan saya buka di akhir sesi. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan seluruh peserta untuk mengerjakan pre-test dan juga post-test dan juga untuk mengisi absensi yang nanti akan dikirimkan di akhir sesi. Jadi jangan sampai teman-teman meninggalkan room atau meninggalkan ruangan, meninggalkan webinar kali ini karena nanti akan ada daftar absensi yang akan kami share atau akan kami kirim di akhir sesi. Dan nanti peserta akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test dan juga daftar absensi melalui link yang akan dibagikan di kolom chat di akhir sesi nanti. Selanjutnya saya ingin menghimbau teman-teman untuk bisa mengunduh aplikasi Siberkreasi melalui Play Store dan juga App Store untuk mendapatkan berbagai macam literasi digital yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Baik, kalau begitu kita mulai bersama-sama webinar kali ini. Namun untuk mengawalinya kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza sekaligus mendengarkan paparan dan juga video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Internet harus bermanfaat dan produktif serta menjadi dapat menambah nilai tambah ekonomi untuk masyarakat sekitar. Luar biasa sekali video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengiringi webinar kita siang hari ini. Dan tidak lama lagi saya akan memulai dan juga mengajak kita semua untuk menyimak paparan-paparan dan juga materi-materi pada webinar siang hari ini dengan tema pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Bersama dengan seluruh narasumber yang luar biasa, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mungkin narasumber-narasumber kita. Namun sebelum saya memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang luar biasa, saya ingin mengingatkan kembali untuk seluruh peserta yang hadir, jangan lupa untuk tetap stay sampai dengan akhir nanti, karena nanti akan ada absensi yang akan diisi. Dan jangan lupa juga untuk seluruh peserta untuk tidak sungkan-sungkan bertanya di kolom chat, ya, di chat room yang sudah disediakan, karena nanti untuk 10 pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp50.000. Dan juga saya ingin mengajak teman-teman untuk berpartisipasi untuk menyemarakan webinar siang hari ini dengan mengunggah selfie mungkin atau mungkin screenshot lalu diunggah di Instagram feeds teman-teman. Jangan lupa untuk menyertakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan juga hashtag leaddikal 1019. Jangan lupa juga untuk mention ke @siberkreasi, jangan lupa di follow juga, karena nanti untuk 10 orang yang beruntung yang sudah mengunggah keseruan webinar pada siang hari ini akan mendapatkan hadiah juga, masing-masing pulsa senilai Rp50.000. Langsung saja kalau begitu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita yang luar biasa. Saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah seorang konsultan pendanaan syariah yang sekaligus juga merupakan presiden direktur dari Zahira, ya, dan juga pernah meraih beasiswa LPDP Kementerian Keuangan di tahun 2016. Selamat sore Mas Jun, Junjungan Manggala Cakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berhasil dipertemukan kembali. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Saya tahan dulu Mas Jun, saya mau menyapa narasumber kita yang kedua. Beliau adalah seorang public speaker, masih aktif sebagai penyiar program 1 RRI Tarakan. Selamat sore Mas Andri Aristianto Putra SPD. Selamat sore Mas Andri, tampak sehat dan juga segar sekali sepertinya Mas Andri. Tahan dulu Mas Andri, saya mau menyapa dulu narasumber kita yang selanjutnya. Masih muda, aktif sekali bersosial media dengan konten-konten yang begitu luar biasa positif. Dan beliau juga aktif sebagai wirausaha selaku founder dari Monfleur Collection. Selamat sore Adinda Priska Anugrah Putri. Selamat sore, segar sekali. Semoga usahanya lancar ya. Amin. Baik, terima kasih Adinda. Boleh ditahan dulu, saya mau menyapa narasumber yang terakhir untuk webinar pada sore hari ini. Beliau masih aktif sebagai dosen Politeknik Bisnis Kaltara yang nanti akan berbagi informasi mengenai peran dan juga fungsi e-market dalam mendukung produk lokal. Saya ingin menyapa Ibu Kusnul Fatanah, SEMS. Selamat sore Ibu Kusnul. Selamat sore Ibu Kusnul, mungkin suaranya boleh diperjelas lagi? Sudah kedengaran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kusnul. Oke, terima kasih banyak Ibu Kusnul. Nanti saya mau tahan dulu Ibu Kusnul. Jangan kemana-mana untuk narasumber-narasumber yang nanti masih akan hadir untuk tetap stay. Namun untuk saat ini saya ingin mempersilahkan Mas Jun untuk bisa memberikan pemaparan terkait tema kita pada siang hari ini. Untuk Mas Jun adalah pilihan investasi yang aman. Ini sepertinya pas sekali dengan latar belakang Mas Jun sebagai konsultan pendanaan syariah. Mas Jun, 20 menit untuk Mas Jun bisa memberikan insight kepada kita semua, kepada saya juga tentunya terkait dengan pilihan investasi yang aman. Saya persilahkan Mas Jun, silakan. Terima kasih sekali Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba share screen dulu ya.
Oke, udah pada masuk mungkin share screen-nya? Udah ya kayaknya ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sekali kehadirannya. Selamat siang kepada para narasumber lainnya juga. Suatu kehormatan bisa diundang di sini untuk saling berbagi ya, karena kita sama-sama belajar lah ya. Saya juga semuanya masih harus belajar. Kita coba berdiskusi mengenai terutama hari ini yang mau kita bahas adalah pilihan investasi di masa pandemi kayak gitu. Kembali lagi perkenalkan, nama saya Jun, saya Presiden Direktur dari Mitra Syariah. Oke, kita mulai aja. Sebentar, ada masalah teknis. Oke. Nah, saya mau mulai dengan satu quotes ya dari Albert Einstein, yaitu di tengah setiap krisis terdapat peluang besar. Jadi kan mungkin kita bertanya-tanya nih, kenapa sih kita harus mulai nih investasi, padahal kan pandemi nih, ekonominya lagi down gitu ya, ekonominya lagi melemah. Tapi ini kita harus ingat rekan-rekan sekalian bahwa dalam keadaan krisis ini pun terdapat peluang-peluang untuk investasi yang akhirnya terbuka lebar seperti itu. Jadi kalau kita tanya mengapa sih kita harus investasi di masa pandemi ini, yang pertama justru karena ekonominya kita lagi melemah atau tanda kutip ada permasalahan dengan sedikit ekonomi, kita bisa mendapatkan investasi dengan harga yang murah dan terjangkau. Mungkin saham lebih murah, ataupun reksadana yang lebih murah, ataupun aset-aset seperti tanah dan properti yang harganya lebih turun. Di situ ada peluang-peluang baru, sehingga kita bisa masuk di situ untuk mendapatkan return yang lebih besar atau keuntungan lebih besar. Nah, munculnya peluang-peluang investasi baru tidak hanya karena murah dan terjangkau aja, juga misalnya sektor-sektor yang sekarang jadi lebih naik, sektor healthcare, sektor kesehatan, sektor teknologi, e-commerce. Dengan adanya pandemi ini transaksi digital makin tinggi, sehingga di situ ada peluang untuk mendapatkan return yang lebih besar juga atau investasi-investasi baru. Yang ketiga mungkin adanya alokasi dana tambahan, misalnya yang tadi uangnya untuk liburan, uangnya untuk transport ke kantor. Recording in progress. Oke, this meeting is being recorded. Ada alokasi dana tambahan di situ sehingga bisa digunakan untuk investasi. Nah, yang keempat adanya juga waktu. Mungkin yang tadinya kita harus ke kantor nih, sekarang udah di WFO atau sekarang sekolahnya sekarang lagi online kayak gitu kan ya, sehingga mungkin waktu untuk berpergiannya dikurangi atau sekarang nggak bisa keluar, sehingga kita punya waktu yang lebih untuk belajar dan memulai investasi. Jadi nggak ada kata terlambat atau nggak ada kata kapan waktu yang tepat untuk mulai investasi. Saya rasa kapan saja bisa, bahkan meskipun itu di tengah pandemi. Nah, sebelum memulai, ini kan kita ngomongnya memang tentang literasi digital, mungkin jadi ini adalah satu sesi yang memang tidak bisa lepas dari satu sesi lain yang cara memilih investasi online yang aman. Karena untuk cara memilihnya seperti apa, itu mungkin di sesi yang lain. Hari ini kita membahas pilihan-pilihannya seperti itu. Tapi sebelum memulai, biasanya saya mencoba meminta kita semuanya untuk bertanya pada diri kita sendiri. Sebenarnya ada 4 pertanyaan yang perlu ditanyakan. Yang pertama, apakah dana darurat Anda sudah aman? Ini yang paling penting. Kenapa? Karena seringkali kita fokus pada investasi, tapi kita tidak punya dana darurat. Sehingga, na'udzubillah, kalau terjadi apa-apa pada investasi, kita tidak punya cadangan. Nah, itulah gunanya ada dana darurat. Dana darurat ini dana yang harus dingin, mungkin 6 atau 12 kali dari kebutuhan bulanan kita, supaya kalau na'udzubillah ada apa-apa, baik dari investasi maupun dari penghasilan kita yang rutin, kita jadi masih punya cadangan, sehingga kita masih bisa mencari penghasilan yang lain ataupun bisa melanjutkan hidup minimal seperti itu. Yang kedua, kapan Anda membutuhkan dana yang Anda investasikan, yang akan Anda investasikan? Kenapa ini berpengaruh? Karena ini akan mempengaruhi nanti pilihannya seperti apa yang mau dipilih, ya kan? Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Oh, misalnya nih, dana yang mau saya investasikan ini untuk pensiun. Oh, masih lama. Jadi kita bisa investasi yang jangka panjang. Tapi kalau misalnya, dana ini kira-kira 1 atau 2 tahun kita harus saya ambil nih untuk misalnya kuliah di luar negeri atau mungkin ngelanjutin pindah tempat kota gitu ya. Dan di situ maka kita harus memilih investasi dengan tenor atau jangka waktu yang mungkin cuma 1 tahun atau 2 tahun seperti obligasi, deposito, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana resiko yang Anda dapat tanggung? Resiko ini ada banyak, mulai dari tipe resikonya, kemudian juga seperti apa Anda ini. Misalnya Anda ini sekarang suka ngambil resiko, yang dengan keuntungan high risk high return, ya kan, keuntungan tinggi dan hasilnya tinggi, tapi kalau jatuh ruginya jauh sekali, atau memang yang biasa-biasa saja. Dan seberapa besar uang Anda yang Anda siap untuk kehilangan. Jadi memang ada yang perlu dipikirkan adalah rekan-rekan sekalian,
berapa sih bagian uang ini yang kira-kira kalau misalnya hilang, itu ya sudah, maksudnya saya siap kehilangan misalnya 50% dari sebenarnya yang saya investasikan. Oh, berarti mungkin teman-teman bisa tolerate risk lebih, toleransi resikonya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya, waduh, nggak bisa nih, kalau 5% aja udah berat, maka kita bisa mencari investasi-investasi yang lebih aman dengan resiko yang mungkin relatif lebih kecil, seperti itu. Dan yang keempat adalah berapa banyak dana yang akan Anda investasikan. Nah, ini juga berpengaruh karena sekarang dengan adanya investasi online, sekarang udah bisa dengan 5.000, 10.000, bahkan udah bisa mulai investasi. Tapi ada juga yang minimal 1 juta, minimal 10 juta, dan seterusnya. Sehingga itu akan sangat mempengaruhi pilihan-pilihan investasi kita yang bisa kita investasikan. Kenapa kita membahas ini dulu sebelum kita masuk ke pilihan-pilihannya? Karena memang yang sering dilupakan adalah kita sering adalah panik gitu ya, mengikuti, orang-orang semuanya itu sekarang lagi investasi, saya mau masuk investasi. Akhirnya tanpa ada riset yang mendalam, tanpa mengetahui apa yang kita inginkan, kita masuk investasi, dan di situ pilihan apapun meskipun itu aman, tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu menjadi tidak aman, karena resikonya tidak siap kita terima. Nah, ada tips-tips lain dalam investasi. Yang pertama, sekali lagi ketahui dengan baik profil resiko Anda, lakukan riset yang mendalam sekali, Anda ini butuhnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, rekan-rekan ini uang ini kira-kira kapan dipakainya, seperti pertanyaan tadi. Kemudian investasi dengan pandangan jangka panjang, karena investasi kita harus punya outlook jangka panjang. Investasinya sendiri belum tentu harus jangka panjang, tapi bagaimana kita memplanning semuanya itu harus secara jangka panjang. Misalnya seperti tadi, saya punya target ini, maka saya harus begini, investasinya seperti ini. Yang ketiga, jangan panik. Panik ini bisa juga bisa beli, bisa jual. Sekarang itu kan kalau ada yang orang-orang pada beli, kita panik ikut beli. Orang-orang pada jual, kita panik ikut jual. Nah, ini jangan. Kita harus fokus, kita harus punya semua yang didasarkan oleh riset yang kita lakukan, dan kita jangan cuma ikut-ikutan gitu. Karena kalau ikut-ikutan, maka kita tanpa ada riset atau underlying yang cukup kuat untuk kita melakukan investasi tersebut. Tips lain adalah investasi secara bertahap. Kalau misalnya kita takut untuk langsung nih, misalnya kita ada 100 juta, daripada mungkin kita langsung 100 juta, mungkin kita bisa buat 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, kayak gitu ya. Kemudian itu bisa bisa di-spread baik secara waktu maupun secara portofolio. Misalnya jangan sampai 100 juta aja, 100 juta jangan di emas aja misalnya 50% di saham, 50% di obligasi, atau 30% di obligasi, 20% di tanah dan properti. Itu tergantung sekali lagi dengan resiko Anda. Cuman apa? Karena kita ingat sekali lagi bahwa don't put your egg in one basket, kalau kata orang ya. Jangan taruh telur Anda di satu keranjang. Kenapa? Kalau keranjangnya jatuh, satu aja, maka telur Anda semua jatuh. Dan di situ itu nggak boleh. Jadi sehingga kalau bisa, ya telur itu kita bagi di beberapa keranjang, sehingga kalau ada yang jatuh satu, kita nggak perlu takut, karena kita masih punya banyak yang lain. Jadi keuntungan itu kerugiannya bisa diminimalisir, kayak gitu. Dan kita juga bisa eksplorasi investasi alternatif. Nah, ini yang perlu nanti kita akan coba. Mungkin ada beberapa juga eksplorasi investasi alternatif. Dengan majunya online ini, banyak juga pilihan-pilihan investasi yang mungkin sudah lebih daripada yang konvensional. Baik itu secara emas yang online dan lain-lain, itu seperti itu. Oke, pilihan investasi beserta kelebihan dan kekurangannya. Ini beberapa investasi yang selama di pandemi ya, kira-kira yang sekarang ini bisa diakses secara mudah. Yang pertama mungkin biasanya kita akan ngomong tentang emas gitu ya. Kenapa sih emas itu? Karena relatif aman. Kalau orang-orang bilang itu safe haven gitu ya. Maksudnya itu adalah aset yang kalau misalnya ada sesuatu biasanya tidak terpengaruh ada krisis, biasanya tidak terpengaruh secara signifikan, bahkan malah naik gitu. Dan ini cukup mudah dijual. Kenapa? Karena sekarang kalau kita lihat butik Antam itu lebih gampang. Misalnya kita cuma jual, mereka udah siap buyback, apalagi dengan adanya investasi emas secara online kayak gitu, sehingga kita bisa membeli emas secara online dalam bentuk bukan fisik, non fisikal, tapi bentuknya dalam artian itu seperti punya suatu kepemilikan kayak gitu ya, terlepas dari nanti kesyariahannya. Itu juga akan membuat ini sekarang cukup mudah untuk dijual. Namun ada beberapa kelemahannya dari emas. Yang pertama, harganya yang cenderung menurun saat kondisi stabil. Jadi ini juga ada. Jadi emas ini kadang-kadang ada ini ya. Jadi kalau ada krisis dia malah naik, tapi kalau sudah selesai krisisnya, ada kecenderungan dia untuk sedikit menurun kayak gitu.
Dan juga kalau teman-teman megangnya dalam kondisi fisik, emasnya fisik berarti perlu pengamanan karena itu kan harus ditaruh mungkin di brankas atau di tempat yang aman supaya tidak gampang dicuri ataupun kehilang atau apa ya kata-katanya ya terselip di suatu tempat. Oke. Ya, yang kedua tanah atau properti. Nah, ini juga kadang-kadang juga masih ke yang konvensional ya sekarang ya, maksudnya harga kalau tanah sama properti kan harga relatif selalu meningkat gitu kan ya. Selama ini insya Allah setahu saya harga apalagi di buku akuntansi pun tanah itu tidak mengalami depresiasi sehingga harganya selalu meningkat. Kemudian relatif selalu meningkat. Tapi tanah atau properti itu permasalahannya adalah perlu waktu yang relatif lama untuk dijual. Teman-teman mungkin kalau mau jual rumah atau jual tanah mungkin bisa waktu sampai hampir 1 tahun, 2 tahun untuk mencari pembeli yang tepat sehingga tidak seliquid itu, tidak secair itu gitu. Jadi kalau kita ngomong kan ada likuiditas di mana itu gampang jual belinya. Nah, tanah ini salah satu aset yang illiquid kayak gitu, tidak liquid. Oke, kita lanjut ke deposito. Ya, sekarang kita teman-teman mungkin tahu ya uang yang disimpan biasanya itu ada bank atau di lembaga keuangan, uangnya tidak boleh kemudian rupiah. Jadi di bawah 2 miliar rupiah, insya Allah uang teman-teman itu dijamin oleh negara. Tapi keuntungannya memang relatif rendah karena ini biasanya hanya sesuai dengan suku bunga atau deposito mudorobah juga deposito Oke, baik. Sepertinya kita mengalami sedikit kendala teknis berkaitan dengan jaringan internet dari Mas Jun. Sedang kita usahakan kembali dan sudah ada beberapa catatan dari saya berkaitan dengan yang sudah dipaparkan oleh Mas Jun, tapi mungkin saya masih ingin mendengar lebih lengkap lagi mengenai materi berkaitan dengan pilihan investasi yang aman. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang kita sedang alami bersama-sama. Sudah kita terhubung kembali dengan Mas Jun? Masih belum terhubung. Barangkali ini juga barangkali Mas Jun mendengarkan suara saya. Mungkin Mas Jun bisa sedikit membenahi jaringan koneksi internetnya supaya kita bisa terhubung kembali. Dan untuk seluruh peserta harap bersabar sebentar. Saya ingin memberikan kesempatan juga untuk para peserta bisa tetap di tempat sambil kita menunggu Mas Jun yang kembali hadir sepertinya. Mas Jun? Sudah kembali hadir Mas Jun? Bisa mendengar suara saya? Sekali lagi Mas Jun bagaimana? Oke. Sepertinya tadi sedikit ada permasalahan koneksi internet Mas Jun ya? siap. Sampai dengan tadi berkaitan dengan deposito. Deposito atau deposito mudharabah? Deposito. Ya, silakan Mas Jun. Oke, siap. Oke, sorry. Terima kasih nih, sorry. Terima kasih atas kesabarannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke deposito ya. Jadi deposito ini biasanya adalah uang yang disimpan dalam rekening gitu ya. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah gitu. Jadi keuntungannya apa sih? Keuntungannya relatifnya terjamin. Keuntungannya maksudnya biasanya ngikutin suku bunga atau misalnya mirip-mirip dengan suku bunga. Tapi juga ada jaminan oleh negara. Jadi memang deposito ini dijamin oleh negara hingga sampai 2 miliar rupiah. Nah, tapi ada resikonya yaitu downside-nya atau kekurangannya yaitu keuntungan yang relatif rendah. Sehingga karena kita biasanya mengacu pada suku bunga sehingga biasanya keuntungan ini kejar-kejaran sama inflasi atau kenaikan harga barang. Misalnya harga barang naik 1.000, keuntungan kita juga 1.000 sehingga kekuatan membayar uang kita itu hampir sama. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ya sampai sesuatu yang mungkin lebih
ini keuntungannya relatif lebih tinggi dari deposito, yaitu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu apa sih? Obligasi pemerintah itu surat pengakuan utang. Jadi misalnya yang berhutang itu adalah negara mengeluarkan surat sehingga kita bisa membeli surat itu yang nanti akan kita dibayarkan bunga dan pokoknya oleh negara seperti itu. Dan misalnya untuk ekivalennya secara syariahnya ada juga SRI, Suku Retail Indonesia seperti itu. Pilihan-pilihannya ada suku retail, ada obligasi retail, ada saving bond retail, semuanya ada beda-beda dengan kelebihan masing-masing. Tapi keuntungannya relatif lebih tinggi dari deposito dan dijamin negara sepenuhnya. Tapi memang sekali lagi keuntungannya masih relatif rendah meskipun lebih tinggi dari deposito, tapi dibanding yang lain-lain masih lebih rendah dibanding yang lain dan beberapa tidak dapat dicairkan. Jadi ada beberapa yang tidak bisa dijual belikan. Sehingga kita harus menunggu waktu yang cukup lama supaya kita bisa mendapatkan uang kita kembali. Nah, ini perlu kita perhatikan jika kita membutuhkan dana secara cepat atau mungkin dana kita akan di planning untuk diambil dalam waktu dekat, maka kita harus memilih produk mana yang kira-kira bisa kita cairkan lebih cepat seperti itu. Nah, kemudian ada reksadana. Ini mungkin teman-teman udah sering dengar ya, karena sekarang banyak aplikasi juga yang menawarkan reksadana atau reksadana syariah. Secara simpelnya sebenarnya reksadana itu kita hanya menghimpun dana ya dari jadi kita dari masyarakat ini punya modal dihimpun kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek. Portofolio efek ini apa? Efek itu surat berharga, itu bisa bentuk saham, bisa tadi obligasi, bisa bentuk yang lain-lain juga seperti itu. Jadi yang akan melakukan investasi itu manajer investasi. Yang pertama keuntungannya apa? Dikelola oleh manajer investasi. Kita nggak perlu bingung nih, wah kita mau beli saham A, atau kita mau masuk obligasi B, atau kita kapan sih harus jual saham C. Nah itu semua kita nggak perlu mikir, semuanya dikerjakan oleh manajer investasi, dan juga kita juga bisa diversifikasi portofolio. Jadi karena biasanya mereka ini adalah campuran dari beberapa saham dan beberapa instrumen investasi, alat investasi, sehingga kita udah melakukan diversifikasi portofolio secara otomatis. Tapi ada juga salah satu resiko terbesarnya adalah one prestasi manajer investasi sehingga mereka kurang bisa mengelola dana yang kita himpun, dana yang dihimpun sehingga tidak bisa menghasilkan keuntungan seperti yang kita prediksikan estimasi ataupun bahkan bisa tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya sehingga menyebabkan one prestasi. Nah, ini juga yang lagi marak ya, terutama di rekan-rekan sekalian adalah saham gitu ya. Sekarang apa sih saham itu? Yaitu penyertaan modal di suatu bahan dan usaha. Kalau kita kan bisa jual beli perusahaan-perusahaan yang sudah bersifat listing di bursa gitu atau perusahaan terbatas kayak gitu. Potensi keuntungannya tinggi, ya, dan relatif mudah diperjualbelikan. Saya rasa banyak juga saham-saham yang liquid yang gampang banget diperjualbelikan. Tapi memang potensi kerugiannya juga tinggi. Jadi memang orang-orang yang belum pernah belajar saham, masuk ke saham, hanya ikut saham pom-pom, itu juga akan kesusahan. Karena kenapa? Karena kita tidak ada fundamental atau riset yang mendalam sebelum kita membeli. Sehingga kita nggak tahu nih, kita cuma beli ikut-ikutan, padahal sebenarnya itu bisa jadi akal-akalan saja dari para influencer saham, seperti itu. Jadi saham ini memang harus punya riset yang mendalam, nggak cuma saham sih semuanya, cuman memang kalau udah semakin tinggi resikonya, maka riset yang dilakukan harus mendalam. Karena sekali lagi pilihan investasi Mas Jun, saya potong dulu waktunya. Waktunya kurang lebih tersisa 2 menit. Oke. Silakan Mas Jun. Siap. Nah, kemudian ada fintech peer-to-peer lending ya. Jadi misalnya ada, kalau teman-teman sekarang ada fintech gitu ya, jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, biasanya UMKM lewat online. Misalnya ada beberapa nama, bisa dicari aja peer-to-peer lending. Di situ mungkin saya bisa sebut ya, mungkin misalnya seperti Alami, Investri, dan lain-lain. Keuntungannya relatif lebih tinggi dari deposito dan obligasi. Dan dapat memilih usaha yang ingin dibiayai, kita bisa milih UMKM mana yang mau kita biayai sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan profil risiko kita. Tapi resiko relatif lebih tinggi dibanding obligasi dan deposito, dan relatif tidak mudah cair karena kita harus menunggu biasanya dibandingkan obligasi dan deposito. Yang terakhir ada namanya fintech SCF atau pembiayaan dengan cara patungan. Jadi kita kayak beli saham, persis sama saham, cuman kita biasanya kalau saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu biasanya yang udah established. Sementara ini adalah UMKM baru yang kita bisa invest di sana. Ini karena ini terobosan baru 2020 SCF keluar dan ECF baru 2018 peraturannya keluar. Kita untungnya apa? Ini potensi keuntungannya relatif lebih tinggi karena biasanya semakin tinggi resiko biasanya diikuti dengan
potensi keuntungan yang lebih tinggi, dan kita dapat investasi pada perusahaan baru, perusahaan yang mungkin sesuai dengan value kita, perusahaan yang mungkin sesuai dengan passion kita sehingga kita tahu, atau mungkin sesuai dengan industri kita sehingga kita tahu, oh ini seperti ini seperti itu. Tapi relatif tidak lebih mudah cair dibanding saham, dan resiko lebih besar karena perusahaan-perusahaan baru. Sekali lagi, perusahaan baru belum established, mereka belum siap, belum punya sesuatu yang siap, mereka mungkin belum sesiap yang sudah besar-besar, sehingga resiko untuk gagal juga lebih besar. Banyak juga investasi lainnya, ada cryptocurrencies tentunya, ada mungkin juga forex trading, atau bahkan juga franchise autopilot. Sekarang juga franchise juga udah autopilot, kita cuma ngasih uang, mereka yang menjalankan, mereka yang cari, mereka yang manajemen, kita cuma menyediakan tempat dan uang, atau mungkin kita juga investasi perusahaan baru. Tidak kalah penting juga investasi diri, ikut seminar, baca buku, les, mencoba keterampilan baru, itu sesuatu yang penting dan sering dilihat, itu juga sering kita meremehkan gitu. Padahal investasi pada diri sendiri itu cukup penting sekali, apalagi di masa yang seperti ini dengan informasi yang selalu banyak dan selalu diperbaharui, kita harus selalu up to date. Tidak berhenti pada investasi aja, kita nggak cuma udah kita naruh duit, nah itu kita udah naruh duit udah selesai, nggak bisa. Kita harus tetap melakukan riset. Kita harus selalu siap terhadap peluang baru atau resiko baru. Misalnya ini sekarang ada varian baru COVID misalnya. Oh, berarti bagaimana varian baru COVID ini akan mengaruhi investasi kita. Mungkin saham kita bisa turun atau bahkan saham kita bisa naik. Itu ada peluang baru maupun resiko baru. Sehingga setiap ada krisis itu, setiap ada event itu adalah suatu peluang baru gitu. Jadi memang peluang baru maupun resiko baru, sehingga kita harus awas, waspada, dan harus selalu menerapkan manajemen resiko. Kira-kira seperti itu pilihan-pilihannya secara gamblang. Kalau misalnya kita mau diskusi, boleh langsung email aja, ada beberapa di sini. Ini juga suatu kesatuan yang mungkin nanti ada sesi yang sudah dilakukan belum, cara untuk memilih investasi aman. Caranya sekarang ada emailnya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Jun, luar biasa sekali. Saya juga tahu banyak mengenai berbagai macam pilihan investasi sesuai dengan resiko-resiko yang akan muncul dari pilihan investasi yang akan kita pilih. Dan saya juga meng-highlight tadi ada beberapa poin yang cukup menarik, bahwa dalam memilih investasi yang paling penting adalah jangan panik dan jangan terbawa euforia. Jangan lupa dana darurat sebelum investasi, jangan sampai terburu-buru investasi sampai kita melupakan dana darurat. Selanjutnya, investasi sesuai dengan profil resiko Anda masing-masing, karena semua pilihan investasi pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Dan yang paling penting, jangan lupa investasi diri. Termasuk dengan kita mengikuti literasi digital siang hari ini atau sore hari ini juga merupakan investasi diri untuk kita semua bisa melek digital dan membuat Indonesia lebih baik. Terima kasih banyak Mas Jun atas pemaparan yang luar biasa. Junjungan Manggala Cakti, hadirin sekalian. Selanjutnya saya langsung saja memasuki narasumber kita yang kedua yang nantinya akan memaparkan terkait dengan tips mengenali berita palsu dan bagaimana cara untuk memverifikasinya. Sepertinya pas sekali obrolan kita sore hari ini bersama dengan narasumber yang juga aktif sebagai public speaker dan juga penyiar di program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan. Selamat sore Mas Andri Aristianto. Ya, sore Mas Reja. Bagaimana Mas Andri Aristianto, sudah siap ya Mas Andri ya untuk bisa memberikan paparan untuk kita semua bagaimana sih cara untuk kita bisa mengenali berita yang palsu dan bagaimana cara kita bisa memverifikasinya. 20 menit Mas Andri, dan sebelum Mas Andri saya persilakan, saya mau mengingatkan lagi untuk para peserta untuk jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Langsung saja drop pertanyaan Anda, tulis pertanyaan Anda di kolom chat atau chat room yang sudah terlampir, karena nanti akan ada hadiah pulsa masing-masing Rp50.000 untuk 10 orang penanya. Mas Andri Aristianto, 20 menit, saya persilakan untuk memberikan paparannya. Silakan. Baik. Ya, terima kasih Mas Reja atas kesempatannya. Baik, teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang berita hoax ya, atau berita palsu, dan seperti apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam memverifikasi ketika kita menemukan ada
konten-konten atau informasi yang mencurigakan. Ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, di era 2021 ini, di era sekarang tentunya digitalisasi semakin pesat ya, internet juga semakin pesat tentunya. Apalagi ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 ini mendorong kita dan memaksa kita untuk melek terhadap literasi digital. Untuk itu, namun dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita juga perlu waspada, Bapak Ibu. Pertama, terhadap beredarnya informasi-informasi, baik itu di sosial media, grup-grup WhatsApp, dan bahkan di website dan sebagainya. Ya, untuk itu, kita akan fokus pada materi kita hari ini, yaitu berbicara tentang hoax. Ya, Bapak Ibu, tentunya kalau kita berbicara hoax, sudah sangat familiar sekali, ya, karena ini sudah sangat sering kita dengarkan ya. Tentu sudah sangat paham teman-teman sekalian, yaitu hoax adalah sebuah informasi, yaitu tentang beredarnya informasi-informasi palsu, bahkan cenderung digunakan untuk kepentingan yang tidak baik ya. Dan bahkan Bapak Ibu, dampak hoax ini sangat luar biasa. Yang pertama, bisa cenderung mengancam situasi ekonomi, bahkan hingga politik, dan bahkan mengancam keutuhan negara, integrasi nasional. Hoax sengaja diciptakan untuk memberikan suatu rasa tidak aman, rasa tidak nyaman bagi mereka yang mengkonsumsi berita-berita tersebut ya. Untuk itu teman-teman sekalian harus berhati-hati dengan informasi yang Anda terima. Baik, kita akan melihat terlebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh data-data yang kita himpun ya. 132,7 juta orang pengguna internet ya atau media sosial di Indonesia. Sangat luar biasa nih pendengar. Maksud saya Bapak Ibu hadirin ya. Kemudian ada 800.000 situs yang terindikasi menyebarkan informasi palsu. Dan dari informasi-informasi palsu yang beredar tersebut, ada 1.396 isu hoax ya mengenai COVID-19 dan 92 hoax terkait vaksin. Ini periode hingga 30 Januari 2021. Dari segi konten di media sosial Bapak Ibu, ini ada sebanyak 2.209 konten. Terbanyak itu pada Facebook, kemudian kedua ditempati oleh Twitter, YouTube, dan selanjutnya ada Instagram. Untuk itu bagi Anda yang masih menggunakan Facebook, Twitter, juga harus berhati-hati karena di sana ternyata banyak sekali konten-konten yang bertebaran berkaitan dengan hoax ya. Kemudian di periode 23 Januari 2020 hingga 1 Februari 2021, hoax tentang vaksin ada 97 dan 104 kasus ini sudah dibawa ke ranah hukum. Sehingga totalnya di sini kita melihat ada 1.402 hoax terkait COVID-19. Ya, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat ya mengenai vaksin di berbagai platform media sosial. Per 7 Maret ada 699 ya. Ini datanya bisa kita, ini Facebook di sini ya. Sorry, ini ada 589, kemudian sisanya ada Twitter, ada ya, YouTube, kemudian diikuti TikTok juga ternyata ada terindikasi media penyebaran informasi hoax ya. Dan yang terakhir Instagram. Kemudian dari 1.470 hoax terkait COVID berdasarkan data periode 23 Januari per 10 Maret hingga 10 Maret 2021. Kemudian 2.697 ini tersebar di media sosial. Artinya Bapak Ibu ada peningkatan ya dari 23 Januari 2020 ya dari 1.402 kemudian hingga sampai 1 Februari 2021 ke 23 Januari hingga 10 Maret ya terjadi peningkatan sebanyak 1.470 dan bahkan cenderung
Bapak Ibu, ini naik terus ya kasusnya. Kalau kita berbicara hoax, artinya perlu diwaspadai. Bahkan ini sudah mencapai di bulan Juni, artinya memiliki peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan. Iya. Kemudian lalu apa saja yang dilakukan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika? Ada sebanyak 2.360 konten hoax yang sudah berhasil di take down ya. Kemudian 438 pada Twitter, YouTube 45, Instagram 20 ya. Ini di Facebook ada hampir 1.900-an ya. Mohon maaf, ini ternyata tidak muncul nilainya ya. Kemudian dampaknya seperti yang saya sebutkan tadi di awal adalah dampaknya terhadap masalah sosial. Ketika Bapak, Ibu, teman-teman mengkonsumsi berita hoax dan termakan hasutan-hasutan atau hate speech yang beredar di internet, tentunya timbul rasa kebencian satu sama lain atau kelompok-kelompok tertentu ya. Dan dampaknya akhirnya akan mengancam rasa persatuan di negara kita. Untuk itu, ketika Anda mendapati suatu informasi, benar-benar baca secara keseluruhan, baca secara teliti, jangan mudah terpancing dengan judul-judul yang provokatif. Nah, untuk itu, selain itu dampaknya terhadap masalah ekonomi, ya, ketika stabilitas negara terganggu, kemudian akan mengancam masalah ekonomi tentunya ya, dan juga politik, apalagi menjelang pemilihan presiden, ini juga sangat banyak sekali informasi-informasi hoax yang beredar untuk menjatuhkan lawan politik dan bahkan untuk bertujuan menurunkan kredibilitas lawan politik ya, teman-teman. Dasar hukumnya sudah jelas. Bagi Anda yang secara terang-terangan menyebarkan informasi hoax akan diancam pada Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1, di mana yang menyatakan setiap orang ini dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Dari sini kita harus lebih jeli lagi, lebih berhati-hati dengan segala informasi yang Anda sebar ya. Lantas bagaimana cara kita mengenali dan melakukan verifikasi? Kita langsung konkret saja. Yang pertama, hati-hati dengan judul-judul yang provokatif. Nah, kalau bisa teman-teman, ketika mendapati suatu informasi, jangan ditelan mentah-mentah, santai aja dulu, coba baca secara keseluruhan, kemudian mencoba mencari pembanding dengan isu yang sama dengan berbagai media-media yang ada di internet ya. Apalagi kalau Anda melihat situs-situs yang mencurigakan, apalagi kalau domainnya masih blogspot ya. Sudahlah, mungkin bisa jadi itu benar-benar tidak dapat dipercaya ya, atau mungkin abaikan saja. Karena teman-teman, Anda bisa mengeceknya di situs Dewan Pers. Di situ akan muncul sangat banyak sekali media-media nasional, baik itu televisi, radio, kemudian media online yang berada di situsnya Dewan Pers. Tinggal Anda ketik pada halaman pencarian ya, di situsnya Dewan Pers, di situ akan muncul ya media-media yang terverifikasi oleh Dewan Pers Nasional. Kalau tidak ada, ya, bisa diindikasikan bahwasannya informasi tersebut hoax ya. Nah, untuk itu tujuannya apa? Agar lebih objektif ya, sehingga kita tidak melihat mentah-mentah dalam satu sudut pandang aja. Apalagi kalau media online, biasanya kecenderungannya media online hanya satu narasumber. Apalagi kalau cuma hanya satu atau dua narasumber, upayakan mencari lebih dari narasumber yang berkaitan, yang berkompeten terhadap isu tersebut ya Bapak Ibu. Karena mereka lah yang ahlinya, sehingga sangat terpercaya ya, seperti itu. Untuk itu kita di jurnalistik juga
pentingnya cover both side atau berita-berita yang berimbang ya. Tidak hanya satu sudut pandang, bahkan kita saja sebagai wartawan, sebagai jurnalis sekarang dituntut untuk berimbang, untuk cover both side ya, agar berita yang kami sajikan itu bisa benar-benar terpercaya sehingga tidak berat sebelah ya, dan kecenderungan mendukung salah satu kelompok atau persorangan dan sebagainya seperti itu. Ini tadi yang saya katakan, kedua itu mencermati alamat situs. Karena menurut catatan Dewan Pers di Indonesia terdapat 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Nah, dari jumlah ini yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300-an. Nah, Anda harus berhati-hati karena ternyata sangat banyak sekali situs-situs online yang bertebaran di media sosial, yang bertebaran di internet, ini belum terverifikasi, belum terpercaya oleh dari Dewan Pers Indonesia ya. Kemudian yang ketiga Anda bisa lakukan adalah memeriksa fakta. Perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Nah, teman-teman, fakta biasanya kecenderungan dengan data-data, kemudian foto di tempat tersebut, atau mungkin di suatu kejadian tersebut. Namun opini ini cenderung suatu pandangan dari salah seorang yang sifatnya subjektif, ya, satu sudut pandang aja, dan bahkan tentunya cenderung tergantung kepada kepentingannya dia, seperti itu. Kemudian kalau Anda bisa mengeceknya dengan mengecek sebuah keaslian foto atau video yang ditampilkan dalam suatu internet tersebut adalah dengan cara, kalau di Google ada yang namanya istilahnya Google Image. Anda bisa coba drop fotonya, dan di situ nanti akan terlihat situs mana yang pertama kali menyebarkan. Apakah benar informasi yang Anda dapat baru saja itu masih sama dengan situs-situs lainnya yang bertebaran di internet. Bisa jadi ada kemungkinan berita itu benar, tapi kalau ternyata ada perbedaan isi dan sebagainya, nah ini perlu diwaspadai Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ikut serta diskusi aktif ya di grup-grup anti hoax ya. Karena di Facebook ini juga terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasud dan Hoax ya, atau FAF-HH ya. Kemudian fanpage dan grup Indonesia Hoaxbuster, fanpage Indonesia Hoaxes, dan grup Sekoci ya. Dan informasi ini, materi yang saya sampaikan ini juga berdasarkan data dari informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, lantas tindakan seperti apa yang bisa kita lakukan jika Anda menemukan konten-konten yang mencurigakan ya, atau ingin mengecek kebenarannya? Anda bisa mengirimkan atau melayangkan email ke aduankonten@mail.kominfo.go.id, atau bisa juga di laman ini data.turnbackhoax.id ya. Nah, kalau di sosial media, ketika Anda menemukan konten yang sifatnya mungkin pelecehan seksual atau mungkin perundungan atau bahkan kekerasan dan sebagainya, dan apalagi itu sudah benar-benar hoax, Anda bisa langsung report akun tersebut atau mungkin konten tersebut hingga bisa di take down ya. Ya, kembali Bapak Ibu, bahkan kita sebagai jurnalistik pun dituntut untuk benar-benar memberikan informasi-informasi yang benar-benar proporsional, berimbang ya. Kalau di dalam bukunya Bill Kovac yang bisa Anda lihat ini terkait 9 elemen jurnalisme, salah satunya yaitu adalah jurnalisme harus menyiarkan berita yang komprehensif dan proporsional ya. Sehingga artinya kita sendiri pun bahkan dituntut untuk menyebarkan informasi yang benar-benar berimbang agar memberikan sajian-sajian data yang akurat, sehingga berita tersebut yang kita sajikan tidak abal-abal. Untuk itu buat teman-teman, buat Bapak Ibu harus lebih berhati-hati ya, apalagi di tengah gempuran zaman seperti saat ini, maraknya pesatnya teknologi, tentu banyak bertebaran informasi, apalagi ketika informasi tersebut sifatnya bombastis. Nah, karena hoax ini ketika terus disebarkan, kecenderungannya akhirnya kita bisa mempercayai. Nah, untuk itu saya katakan santai saja dulu, jangan mudah percaya. Benar-benar verifikasi, baca secara keseluruhan isi berita,
apalagi ketika berita tersebut tidak mengandung prinsip-prinsip jurnalistik, diantaranya yaitu 5W1H misalnya. 5W1H pasti teman-teman paham seperti apa, siapa, kapan, dan juga kejadiannya seperti apa dan sebagainya, dan juga tanggalnya, ya, Anda bisa cek di situ. Ketika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, bisa dipastikan informasi-informasi tersebut perlu diwaspadai, ya, karena bisa saja informasi tersebut benar-benar sudah dirubah-rubah ya data-datanya untuk kepentingan tertentu, ya. Dan waspadai judul-judul yang provokatif atau bahkan yang clickbait, ya, yang menjebak, ya, karena tujuannya agar memancing kita untuk menyebarkan. Apalagi kalau di sosmed atau di WhatsApp, kecenderungannya biasanya viralkanlah, sebarkanlah, atau di Facebook ya seperti itu. Sudah harus lebih berhati-hatilah. Barangkali itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selebihnya nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh. Saya kembalikan ke Mas Reja. Terima kasih Mas Reja. Mas Andri, luar biasa sekali. Beberapa poin sudah saya cermati dengan materi-materi pemaparan tadi. Untuk hati-hati terhadap judul-judul yang bersifat provokatif. Cermati alamat situs, dan yang paling penting adalah cek faktanya. Itu yang paling utama. Nanti silakan untuk teman-teman bisa bertanya atau menuliskan pertanyaan berkaitan dengan tema yang sudah dipaparkan oleh Mas Andri, yakni berkaitan dengan tips mengenali berita palsu dan juga bagaimana cara kita memverifikasinya. Terima kasih sekali lagi Mas Andri Aristianto, announcer program 1 RRI Tarakan. Selanjutnya saya akan, ini menarik sekali, berkaitan dengan anak muda atau siapa saja yang ingin bebas berekspresi di sosial media, namun tetap pada koridor yang tepat, ya. Langsung saja saya undang untuk narasumber kita yang sepertinya akan pas sekali untuk berbicara mengenai bebas tapi terbatas berekspresi di dunia sosial atau di sosial media. Adinda Priska Anugrah Putri. Selamat sore Adinda. Ya, selamat sore Mas Reza. Selamat sore. Semuanya. Selamat sore. Saya panggilnya Adinda atau Priska karena semua nama sepertinya bisa dipanggil. Bisa panggil Dinda aja. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Ini Dinda juga oke. Terima kasih sekali. Dinda siap ya 20 menit untuk bisa memberikan materinya karena pas sekali dengan konten-konten di sosial media yang sudah dibuat oleh Dinda begitu estetik, begitu pas sekali untuk bisa menunjukkan bahwa tetap bisa berekspresi meski ke dalam koridor-koridor yang tepat. Silakan 20 menit Dinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Reza. Sebelumnya saya share materinya dulu. Sudah bisa dilihat ya? Silakan Dinda. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya saya Dinda Priska, bisa dipanggil Dinda. Kebetulan saya perantau di Kalimantan Utara, di Tarakan, 6 bulan belakangan ini. Saya juga di sini memulai bisnis yang tadi sempat disinggung oleh Mas Reza. Nah, langsung saja mulai. Sebenarnya materinya sangat singkat dan semua juga pasti pernah tahu, yaitu mengenai bebas namun terbatas berekspresi di sosial media. Nah, tentunya teman-teman di sini semua pasti memiliki sosial media ya, entah itu Instagram, entah itu YouTube, TikTok, bahkan semua juga menggunakan WhatsApp, seperti itu. Jadi kemajuan teknologi itu kita rasakan sangat masif di era yang sekarang ini, seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan mengenai kemajuan teknologi, internet atau sosial media itu salah satu teknologi yang paling kita sering gunakan. Karena apa? Karena kita banyak sekali mendapatkan manfaat dari internet, seperti itu, seperti kecepatan dalam mendapatkan berbagai informasi, terus memudahkan komunikasi kita walaupun dengan keterbatasan jarak, seperti itu hanya melalui video call atau melalui chatting, kita sudah bisa bertukar informasi dan berkomunikasi dengan kawan-kawan kita atau kolega-kolega kita, seperti itu.
Yang pertama yang mau saya tekankan, ketika kita bersosial media, sosial media itu bisa membawa manfaat yang sangat banyak. Salah satunya seperti saya menggunakan sosial media untuk berbisnis seperti itu. Saya, jualan di situ, seperti itu. Itu tentunya membawa manfaat bagi saya. Tapi, sosial media juga bisa membawa dampak negatif. Kita tentunya sudah pernah sering mendengarkan di berita-berita kalau banyak yang terkena dampak negatif dari sosial media seperti itu, karena kurang berhati-hati atau kurang berpikir panjang dalam menggunakan, sarana sosial media ini, seperti itu. Poin pertama yang saya mau simpulkan adalah, etika dalam berkomunikasi. Nah, tentunya setiap kita berkomunikasi, entah itu dengan teman atau dengan orang tua atau dengan kolega kita di pekerjaan itu akan berbeda. Begitu pula di sosial media seperti itu. Jadi saat kita melihat konten dari teman kita atau melihat foto postingan misalnya di Instagram dari teman kerja kita atau keluarga kita yang lebih senior itu pasti akan berbeda seperti itu. Di situ kita harus cermat dan cerdas menggunakan sarana sosial media ini. Nah, contohnya saat kita mengomentari foto atau postingan teman kita, itu akan sangat berbeda bahasanya dengan kita mengomentari postingan yang dilakukan oleh bos kita misalnya di dalam kantor, seperti itu. Jadi kita harus mempergunakan bahasa yang lebih sopan sebaiknya kalau kita memang mau berkomentar ke postingan sosial media rekan kerja ataupun orang-orang yang lebih tua dari kita, seperti itu. Untuk yang kedua, cross check kebenaran berita. Ini tadi sangat sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Mas Andri, kalau kita memang benar-benar harus validasi berita yang kita dapatkan di sosial media. Sekarang ini saya temukan kita lebih sering mengakses berita itu dari sosial media dibandingkan dengan televisi atau radio kan tentunya gitu kan. Jadi kita sering sekali lihat informasi update-update berita itu justru dari Instagram, dari YouTube, dari TikTok bahkan yang sekarang lagi ngetren. Di situ tuh sangat masif ya berita-berita yang kita dapatkan tanpa kita tahu sebenarnya bagaimana sih keaslian atau kebenaran berita itu gitu loh. Makanya kita sebagai pengguna sosial media yang cerdas, ada baiknya apabila kita memang ingin turut berbagi informasi dengan teman-teman kita di sosial media, sebaiknya kita benar-benar cross-check kebenaran berita tersebut, seperti itu. Bisa memvalidasi dari sumbernya langsung, ataupun dengan berita-berita yang sudah ditulis oleh media yang terpercaya, seperti itu. Karena banyak sekali kita temukan berita-berita yang kita baca atau kita lihat itu sebenarnya adalah berita yang sengaja direkayasa atau dibuat oleh pihak tertentu untuk menyudutkan pihak satunya, seperti itu. Biasanya kita rasakan atmosfer itu pada saat pemilu biasanya. Makanya kita sebagai pengguna sosial media yang cerdas, khususnya milenial atau Gen Z saat ini yang sangat-sangat aktif bersosial media, untuk lebih hati-hati dan lebih cerdas dalam menggunakan sosial media, terutama untuk menyebarkan berita seperti itu. Untuk selanjutnya, mengenai konten SARA, pornografi, ataupun kekerasan. Nah, seperti kita tahu, kita ini tinggal di dalam negara yang Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan golongan seperti itu. Jadi isu-isu seperti itu atau konten-konten seperti itu pasti akan sangat sensitif untuk diangkat di media sosial seperti itu. Jadi kita harus sangat berhati-hati apabila kita memang mau membagikan informasi yang sekiranya akan bermanfaat. Apabila mengandung unsur SARA sebaiknya lebih perhatikan kembali, dilihat kembali apakah konten tersebut menyinggung golongan tertentu atau agama tertentu. Karena kita juga sudah tahu sendiri banyak sekali kejadian dan kasus-kasus yang muncul karena ada beberapa pihak misalnya yang berbicara di media ataupun memposting sesuatu di sosial media
dan menyinggung golongan tertentu atau suku dan agama tertentu. Sehingga itu malah berujung ke ranah hukum gitu. Saya dan teman-teman semuanya di sini berharap pastinya tidak ingin sosial media ini justru membawa kita ke dampak yang negatif seperti dibawa ke ranah hukum seperti itu. Semoga di sini teman-teman semua bisa lebih bijak dan lebih bisa memfilter apa-apa saja yang diposting ke sosial media. Sama halnya dengan konten yang berbau pornografi ya, serta kekerasan. Kita juga pernah dulu mengalami ada beberapa mengenai tragedi-tragedi musibah bencana ataupun kecelakaan, lalu yang foto-fotonya di-upload ke sosial media. Saya rasa ada baiknya kalau kita menghindari hal tersebut. Selain sebagai untuk menjaga perasaan keluarga yang mengalami hal yang traumatis, sebaiknya tidak mengupload hal-hal seperti itu karena akan berdampak negatif pada pembacanya. Kita juga belum bisa tahu kan itu yang membaca adalah anak di bawah umur misalnya gitu yang seharusnya belum cocok untuk menonton konten seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, baiknya bisa menjaga agar konten-konten yang mau ditunjukkan di sosial media untuk menghindari dari 3 hal ini, yaitu SARA, pornografi, dan kekerasan. Dan selanjutnya, untuk tentang menghargai hasil karya orang lain. Nah, di sosial media itu juga cukup ramai. Biasanya saya sering lihat di Twitter, ada beberapa pihak-pihak atau oknum tertentu yang merasa kalau karyanya itu di copy paste seperti itu, ditiru seperti itu, tanpa izin dari si pemilik karya tersebut. Tentunya kita tidak mau itu terjadi, karena kita tahu mengenai copyright atau hasil karya kekayaan intelektual itu dilindungi oleh undang-undang di negara kita ini. Sehingga kita harus lebih berhati-hati saat kita maksudnya dalam hati hanya untuk membagikan atau men-share ke teman-teman di sosial media, tapi ternyata dari pemilik karya itu tidak berkenan untuk di-share seperti itu. Jadi bisa berdampak panjang. Maka dari itu kita harus memfilter secara seksama konten-konten apa yang sekiranya kita mau posting ke sosial media. Kalaupun itu memang hasil karya dari A, B, atau C, sebaiknya kita minta izin sebelumnya. Biasanya seperti itu. Dulu saya pernah mengalami saat saya mempromosikan brand tertentu gitu, dari brand itu akan minta izin dulu kepada saya bahwa saya permisi, saya mau memposting foto brand ini, apakah boleh seperti itu. Itu ada baiknya etikanya seperti itu supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semuanya sama-sama saling tahu seperti itu. Untuk selanjutnya, ini yang penting juga, tidak terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah, biasanya anak-anak zaman sekarang ya, entah itu generasi milenial atau tidak hanya generasi milenial gitu loh, semua usia biasanya ketika dia bersosial media, dia akan overpost, akan overexpose gitu. Jadi semua diposting di sosial media gitu. Jadi sebenarnya hal itu tergantung dari masing-masing individual. Tapi ada baiknya, ini yang mau saya tekankan bahwa kenapa berekspresi tapi terbatas di sosial media, karena hal itu bisa menimbulkan efek negatif juga gitu kan. Saat kita sembarangan memposting hal-hal yang sangat pribadi, misalnya masalah keuangan kita, masalah keluarga, atau saat kita jengkel terhadap seseorang terus kita posting di sosial media. Nah, bagi orang yang melihat itu akan menjadi bahan perbincangan dengan teman-teman sekitarnya. Itu kita tentunya tidak mau untuk dikenal dengan image yang seperti itu atau image yang negatif. Selain itu juga menghindari kita pada saat kita memposting hal yang pribadi seperti alamat atau nomor telepon jika memang tidak diperkenankan seperti itu, karena akan menyulut beberapa pihak untuk
jika ada niat yang tidak baik terhadap kita, itu akan sangat membantu mereka untuk melakukan hal tersebut. Jadi sebaiknya kita pandai-pandai untuk menjaga etika kita dalam bersosial media, kita posting secukupnya saja. Jika itu membawa manfaat, boleh kita sharing. Jika dipikir itu akan membawa efek negatif buat kita, sebaiknya kita pikir-pikir lagi sebelum kita memposting sesuatu. Seperti itu aja. Jadi, sosial media ini memang media yang sangat-sangat sekarang sedang berkembang dan semua orang pasti menggunakan ini, even dalam pekerjaannya, even dalam untuk hiburan dan entertaining saya rasa. Jadi, itu pesan dari saya, semoga semua teman-teman di sini bisa lebih bijak, bisa lebih berpikir ulang sebelum memposting sesuatu di sosial media. Seperti itu. Tidak banyak dari saya, sekian. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak untuk Dinda Priska sudah memaparkan beberapa hal berkaitan dengan bebas tapi terbatas. Ya, kalau misalnya teman-teman bisa cek sosial media punya Dinda Priska juga ekspresif sekali, namun tetap dalam koridor-koridor yang pas menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Dan juga untuk poin-poin yang sudah saya catat mengenai pemaparan dari Dinda Priska menarik sekali. Yang pertama adalah perhatikan etika bersosial media, bukan hanya etika dalam kita memposting, tapi etika kita dalam bersosialisasi juga bersama dengan teman-teman kita di sosial media. Dan selanjutnya yang paling penting juga adalah tidak semua informasi pribadi harus diekspos. Jangan overexpose, jangan overpost, karena kita tidak akan pernah tahu berapa banyak informasi kita yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu nanti akan merugikan ke diri kita sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Saya masih mengingatkan kembali untuk seluruh audiens atau peserta, silakan untuk bisa mengirimkan pertanyaan apapun untuk seluruh narasumber kita, karena nanti di akhir sesi akan ada question and answers atau tanya jawab, di mana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya pilih untuk dijawab oleh masing-masing narasumber. Tapi tahan dulu, silakan tulis dulu pertanyaannya di chat room, tulis pertanyaan apapun berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang akan membahas mengenai peran dan fungsi e-market dalam program lokal. Ya, lebih kepada bagaimana pemanfaatan marketplace atau e-marketplace untuk para pengusaha-pengusaha UMKM atau pengusaha-pengusaha skala kecil. Mungkin untuk Anda juga yang sedang berwirausaha, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Selamat sore Ibu Kusnul Fatanah SEME. Ya, sore Mas Reza, terima kasih. Luar biasa, semangat sekali Ibu Kusnul. Ibu Kusnul silakan untuk memberikan paparan mengenai peran dan juga fungsi e-market dalam program lokal, terlebih untuk pengusaha-pengusaha mikro untuk 20 menit. Silakan Ibu Kusnul. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, udah terlihat ya materi saya ya? Ya, sudah terlihat Ibu Kusnul, silakan. Ya, oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza untuk waktunya dan teman-teman narasumber serta peserta webinar pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatanah. Kebetulan saya home base-nya dosen di Politeknik Bisnis Kaltara. Nama panggilan saya biasa dipanggil dengan Ibu Husnul. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih peran dan fungsi e-market dalam mendukung produk lokal itu sendiri. Contoh contoh kecil, saya tidak mau besar. Di Kalimantan Utara, saya sering banyak menemukan UMKM yang sudah bagus produk-produknya, hanya saja mereka kalah yang namanya teknologi gitu. Karena mereka nggak pernah tahu yang namanya harus berbuat apa, harus melakukan apa gitu. Dan kadang kita kalah sama yang namanya online shop gitu ya. Itu yang sering saya dengar dan sering saya terima keluhan-keluhannya, karena saya juga sering mengikuti UMKM itu sendiri gitu. Jadi di sini saya mau ngomong dulu bahwa
E-market itu adalah suatu lokasi internet di mana suatu perusahaan dapat memperoleh dan memberikan informasi itu sendiri. Lalu apa sih perannya si e-market ini? Sebenarnya e-market itu sama aja, perannya ya penerobos pasar dan pengembangan pasar. Dengan demikian, e-market dapat memperluas jangkauan pemasaran perusahaan yang memanfaatkannya. Hanya saja di garis bawahi kata memanfaatkannya, banyak UMKM yang masih belum menggunakan yang namanya e-market karena masih belum paham yang namanya kecanggihan teknologi di era sekarang. Fungsi e-market sendiri adalah pasar online yang terjadinya jual beli. Biasanya dilakukan antar perusahaan. E-market juga tidak berbeda dengan pasar biasanya, yaitu mencocokkan antara penjual dan pembeli. Lucu juga kisahnya kalau penjual dan pembeli tidak saling cocok gitu ya. Apalagi di sini juga udah ada ownernya jualan juga ini, Mbak Adinda, Mbak ya. Dan banyak pertimbangan yang harus kita lakukan kalau kita mau melakukan yang namanya e-market. Yang pertama, kenapa sih kita harus ngikutin e-market ini gitu ya? Terkadang banyak orang yang nggak mau tahu dengan yang namanya berkembangnya teknologi gitu. Yang pertama yaitu kepemilikan e-market itu sendiri. Biayanya pun murah gitu ya. Lalu kemudahan penggunaannya dan kesesuaian industri. Lalu ada yang namanya partisipasi pasar, keamanannya yang baik dan layanan lainnya gitu ya. Nah, di sini perlu kita lihat bahwa e-marketplace dan e-market space. Sebenarnya di sini dari dua kata ini itu sebenarnya sama gitu ya, e-marketplace maupun e-market space. Tapi di mana bahwa e-marketplace itu adalah wadah di mana tempat orang saling bertemu langsung secara nyata gitu ya. Sedangkan kalau di e-market space itu secara virtual, sebenarnya sama juga secara virtual, hanya saja produknya lebih berbeda-beda gitu ya. Oke, nah di sini kita boleh lihat contoh-contoh dari digital marketplace yang ada Shopee, udah banyak yang tahu nih, ada Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan Amazon. Kenapa sih kalau ditanya lagi, kenapa sih kita harus gunakan teknologi gitu ya? Di marketplace kita akan lebih mudah pengelolaannya, lebih memiliki potensi market yang jauh lebih luas dan besar, lebih meyakinkan bagi pembeli untuk melakukan order. Kenapa dibilang marketplace lebih mudah pengelolaannya? Karena kita nggak perlu repot-repot lagi. Biasanya kalau misalnya kita datang ke suatu toko, kita masih tanya-tanya ini ukurannya berapa atau bagaimana, tapi kalau udah namanya masuk di namanya marketplace, kita udah cantumkan semua kebutuhan yang ada di deskripsinya. Lalu memiliki potensi market yang jauh lebih luas dan besar karena nggak cuman hanya di wilayah kita gitu ya, produk kita bisa dibeli tapi bisa lintas wilayah gitu. Dan kita lihat lagi, fungsi dari e-market ini sendiri adalah sangat mudah dan efisien. Kenapa dibilang sangat mudah dan efisien? Karena banyaknya fitur-fitur yang udah diberikan gitu, memiliki ragam fitur yang lengkap, memberikan keamanan yang maksimal, udah tidak ada lagi yang namanya kebobolan-kebobolan gitu ya, memberikan bantuan dan dukungan yang baik gitu. Nah, kalau dibilang mengapa market penting untuk produk lokal? Pertama, aksesibilitas 24 jam marketplace. Jadi kalau misalnya ada orang yang pingin belanja tuh biasanya kalau lagi pulang kerja, biasanya nggak usah orang lain sendiri, waktunya udah sampai malam, kalau udah ngajar, pingin ngelihat belanja, toko udah tutup, ya kita pasti ngelihatnya ke toko online shop gitu ya. Lalu biaya pemasaran efektif dan mudah dikelola, kenyamanan pelanggan bagi teman-teman yang udah biasa melakukan online shop juga pasti merasakan ini. Membangun kredibilitas dengan pemasaran online, website sebagai representasi online bisnis, dan tingkat konferensi tinggi atau more sales gitu ya. Sebenarnya kalau mau dibilang mengapa sih e-market penting banget untuk produk lokal, karena terkadang produk lokal kita pun, contoh saja di Kalimantan Utara dengan banyaknya produk-produk yang ada, mereka itu tidak bisa sampai ke lintas wilayah. Karena apa? Karena
tidak mengertinya atau kurang pengetahuannya tentang yang namanya e-market gitu. Nah, kalau misalnya kita udah dibilang, kalau sudah masuk di e-market, kita akan dapat banyak sekali manfaat. Yang pertama ada bisa menghemat waktu lebih baik, bisa menjadi bisnis lintas wilayah. Kenapa bisa dibilang bisnis lintas wilayah? Karena yaitu yang tadinya produk kita hanya dikenal, contoh hanya di Kalimantan Utara, kita udah bisa sampai ke Kalimantan Timur, daerah Jawa, dari Sabang maupun Merauke gitu ya. Dan juga bisa dilakukan tanpa modal besar gitu. Lalu menawarkan fleksibilitas yang tinggi, bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar. Nah, banyak sekali manfaat dari e-market ini kalau udah yang namanya UMKM lokal udah masuk ke dalam yang namanya e-market. Hanya saja sejauh ini yang telah saya lihat contoh di Tarakan e-market ataupun produk-produk anak SMK waktu itu saya pernah datangi. Waktu pas ngisi narasumber juga, mereka punya produk itu udah bagus, hanya saja mereka masih belum tahu cara memasarkannya kemana, begitu ya. Ya, disinilah seharusnya peran-peran e-market itu, gitu. Nah, sedikit memang dari saya, karena memang waktunya juga sedikit, buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut ke saya, boleh melalui Facebook, Instagram, maupun WhatsApp, gitu ya. Untuk Mas Reza, terima kasih Mas untuk waktunya. Baik, terima kasih sekali Ibu Kusnul, luar biasa. Ini semoga yang disampaikan oleh Ibu Kusnul juga bisa memotivasi teman-teman yang ada di Tarakan khususnya, dan juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk belajar lebih lagi bagaimana cara memanfaatkan e-market menjadi ladang dalam mendulang profit, apalagi untuk bertahan di pandemi COVID-19. Sedikit poin yang sudah saya highlight atau sedikit poin yang sudah saya simpan mengenai manfaat dari e-market sendiri adalah hemat waktu, cakupan konsumennya lebih luas, bukan hanya di lingkup komplek atau di lingkup kota kabupaten saja, tapi bisa sampai menyeluruh sampai seluruh Indonesia. Bisa dilakukan tanpa modal dan bisa dilakukan dengan fleksibilitas tinggi atau menawarkan fleksibilitas tinggi. Luar biasa sekali. Dan silakan untuk seluruh peserta atau teman-teman yang ingin bertanya mengenai e-market atau ingin bertanya apapun, silakan langsung aja tulis pertanyaan Anda di kolom komentar, karena sebentar lagi saya akan mulai bertanya-tanya atau membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang akan dijawab oleh narasumber. Namun sebelumnya, saya mendapatkan satu pertanyaan eksklusif untuk Mas Jun. Pertanyaan ini justru datang langsung dari Dinda. Ini menarik sekali. Menurut Mas Jun, instrumen investasi apa yang paling cocok untuk karyawan atau pekerja dengan upah minimum atau dengan gaji UMR, utamanya di masa pandemi seperti ini? Silakan Mas Jun, ini mungkin menjadi pertanyaan saya juga, dan juga mungkin saya rasa teman-teman juga ingin tahu bagaimana atau pilihan apa nih kira-kira dari Mas Jun, pilihan investasi apa yang cocok untuk para pekerja dengan nominal pendapatan UMR. Silakan Mas Jun. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya. Oke. Saya coba pertanyaan. Tadi jam 3. Silakan. Sebelumnya mohon maaf Mas Jun, saya menghimbau teman-teman dulu untuk menonaktifkan mikrofonnya agar tidak mengganggu diskusi kita sore hari ini. Silakan dilanjutkan lagi Mas Jun. Oke, siap. Oke, jadi kalau kita mau investasi apa itu kita mau karyawan di UMR ya. Jadi sebenarnya investasi itu disesuaikan kembali lagi. Setiap karyawan di UMR pasti punya kebutuhan berbeda dan juga target yang berbeda. Tapi memang kita mau karena kita mungkin ada keterbatasan dari sebanyak dana bisa dipikirkan. Karena masih harus ada dana darurat yang kita simpan. Betul. Jadi memang kita pertama dana darurat dan kita gaji. Ya. Maka kita bisa melakukan investasi yang bersifat cicilan. Maksudnya kita bisa mulai menabung. Karena menabung kayak menabung saham, menabung reksadana, menabung misalnya emas. Mungkin yang lebih gampang diakses untuk menyimpan tanah atau properti itu mungkin masih belum cukup dana yang masuk itu, kita bisa mulai dengan investasi yang
bisa secara tanggungan, bisa dipilih secara real. Jadi kalau saya pilihannya seperti apa, ada tabungan emas, ada tabungan saham, tabungan reksadana, bahkan juga kalau mulai pengen ada itu pun juga bisa mulai dari angka yang kecil, mulai dari Rp100 bahkan Rp100. Karena kalau emas juga paling kecil. Kenapa kita juga harus cari yang aman, yang resikonya lebih berat, misalnya nih obligasi atau emas tadi karena kita risikonya lebih rendah, sehingga misalnya ada apa itu bisa tapi kita bisa mendapatkan juga kemudian dengan konsep dari itu tidak terlalu banyak harus kehilangan uang gitu. Jadi itu mungkin lagi sekali setiap orang ini yang berbeda-beda, tapi kalau kira-kira sudah seperti itu. Ya, paling tidak pilih yang tingkat resikonya paling rendah, ya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjawab Mbak Dinda yang sepertinya sangat tertarik sekali untuk memulai investasi. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Ini pertanyaan dari peserta. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh silakan tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat. Kali ini pertanyaannya datang dari Mbah Zamin. Bagaimana cara kita untuk mencegah berita-berita hoax dan kadang juga yang memberikan berita-berita hoax itu dari kalangan elit? Kita harus bagaimana? Mungkin bukan hanya kalangan elit saja, tapi justru kalangan dari keluarga kita sendiri atau bahkan sahabat-sahabat kita sendiri. Bagaimana cara untuk mencegahnya dengan tidak merusak hubungan silaturahim? Sepertinya pertanyaan ini akan cocok untuk dijawab Mas Andri. Silakan Mas Andri. Bagaimana cara kita untuk mencegah mungkin melawan berita hoax ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama memang perlu kita waspada adalah hati-hati dengan konten yang provokatif dan juga baca secara keseluruhan. Dan ketika memang sudah benar-benar terindikasi hoax ya, Anda bisa laporkan kepada konten ML miliknya Kominfo atau bahkan di report. Anda juga bisa report terhadap konten tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian karena hoax ini sifatnya kan bombastis, kemudian di-share secara terus-menerus yang tujuannya menghasut dan juga agar kita akhirnya mempercayai, kita akan coba lawan dengan sajian-sajian informasi yang baik, informasi yang benar-benar berimbang, yang akurat dan benar, tidak ada yang cukup akurat dan juga secara masif ya menyebar informasi baik untuk melawan beredarnya konten hoax ya. Kemudian Anda juga bisa aktif mensosialisasikannya di media sosial pribadi Anda ya, dan mengedukasikannya kepada teman-teman mungkin followers Anda, barangkali seperti itu. Kemudian tadi juga saya sempat melihat terkadang justru yang menyebarkan ini anak kecil, anak umur atau bahkan anak muda. Nah, ketika Bapak Ibu sebagai orang tua, pentingnya juga edukasi dan sejak dini dari rumah. Anda bisa menjelaskan sebab akibat yang terjadi dan dasar-dasar hukum jika memang benar Anda melakukan hal tersebut ya. Kemudian cobalah lebih persuasif ke anak Anda agar mengantisipasi ketika anak Anda ingin menggunakan media sosial dan justru tidak terhubung ya. Dan bahkan kalau di Google kalau nggak salah itu ada namanya aplikasi Family Link. Di situ kita bisa mengontrol pergerakan dan juga apa saja yang akan Anda lakukan, sehingga di situ Bapak Ibu bisa mengontrol kegiatan anak Bapak Ibu terhadap perangkat atau gadget dia seperti itu, sehingga di situ terhubung. Nah, dari situ bisa tersaring dia menginstal apa, kemudian dia menggunakan aplikasi apa, dan Bapak atau Ibu yang sudah terhubung melalui aplikasi tersebut, nantinya Anda bisa langsung memblokir atau membatalkan downloadan dari Anda ya, ketika mungkin dan Anda bisa melihat sejauh mana durasi penggunaan media sosial semuanya ada di dalam aplikasi tersebut ya. Artinya di sini kontrol terhadap orang tua juga sangat penting terhadap anak-anak di bawah umur, apalagi tadi juga sempat saya melihat ada pertanyaan seberapa pengaruhnya kecanggihan teknologi terhadap sangat berpengaruh sekali ya.
karena sifatnya, karena mudahnya, apalagi gambar di screenshot bisa diedit tulisannya. Nah ini Bapak Ibu harus hati-hati ya, teman-teman harus hati-hati karena jangan percaya ketika benar-benar mencurigakan ya dari sekian foto yang beredar, mungkin konten yang beredar. Cek keaslian foto tersebut dan bisa menggunakan search engine ya, atau di Google atau Google Images atau Drop sebagainya, dicek nanti laman teratas yang pertama kali menyebarkan konten tersebut. Barangkali itu Mas Reja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Andri untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbah Zamin. Selanjutnya, ini saya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini sepertinya akan pas sekali untuk Dinda untuk bisa menjawab. Apalagi Dinda juga merupakan seorang influencer, local influencer, juga entrepreneur juga yang bagaimanapun perlu adanya perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan literasi untuk menunjang Dinda dalam berbisnis ataupun dalam bersosial media. Pertanyaan ini datang dari Dewi Susanti. Oh mohon maaf, pertanyaan ini datang dari Dani Al-Ghazali. Seberapa penting literasi digital saat ini dan di masa depan? Apa dampak positif dan juga dampak negatifnya? Mungkin lebih ke pertanyaan, apakah untuk saat ini dan masa depan literasi digital itu dirasa penting untuk Dinda? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa sangat penting. Jika tidak penting, tidak mungkin juga pemerintah dan Pak Presiden mengarahkan untuk mengadakan literasi digital ini. Karena seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi digital ini sangat masif pada saat era sekarang ini, gitu kan. Jadi sangat-sangat penting dilakukan, terutama untuk generasi berikutnya, supaya lebih bijak dalam menggunakan semua sarana digital, tidak hanya sosial media seperti saya paparkan sebelumnya, tapi juga mungkin teknologi entah di depan nanti apalagi yang sedang berkembang seperti itu. Karena saya rasa dari kemajuan teknologi ini bermata dua ya, bisa mendatangkan manfaat dan juga menimbulkan kerugian seperti itu. Tentunya kita semua inginnya mendapatkan manfaat dari digital ini. Jadi itu kenapa kita perlu mempunyai informasi-informasi seperti yang kita lakukan hari ini juga, webinar ini, supaya teman-teman semua dan generasi berikutnya lebih bisa filter atau lebih bijak lagi dalam menggunakan kemajuan teknologi seperti literasi digital ini. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Yang paling penting literasi digital bukan hanya penting untuk kita saja selaku generasi Y, tapi juga generasi Z, tapi bukan hanya itu saja, generasi X juga harus mau tidak mau, suka tidak suka harus mulai mempelajari atau mulai menambah literasi digital agar tidak termakan zaman. Terima kasih banyak Dinda. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan pribadi dari saya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Kusnul berkaitan dengan e-market, berkaitan dengan manfaat-manfaat dan juga benefit-benefit dari e-market yang tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Kusnul bahwa banyak sekali putra dan juga putri yang ada di Tarakan ini punya produk yang begitu bagus, namun mereka belum tahu cara untuk bagaimana cara untuk memasarkannya, bahwa e-market ini menjadi salah satu solusi untuk memasarkannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara pengusaha-pengusaha yang baru terjun di e-market, yang baru mempelajari e-market untuk bisa berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha yang sudah lebih dulu, sudah jauh berpengalaman untuk terjun di e-market yang jumlahnya otomatis sangat banyak sekali. Bagaimana Ibu Gusnul? Silakan Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Reza. Ya. Jadi dulu waktu pas saya lagi jadi narasumber kewirausahaan, pertanyaan itu pun keluar gitu ya. Jadi banyak yang tanya, gimana sih Bu kita harus bersaing sedangkan yang dulu lebih bagus gitu. Pertama, persaingan yang harus kamu buat adalah kualitas produk gitu saya bilang. Kalau gimana pertama ya, contoh saya nggak mau buka ini loh gitu ya. Botol begini, aqua gitu. Dulu cuma ada aqua gitu kan. Kok sekarang udah bisa sampai banyak gitu.
saya ada le mineral gitu ya, yang ada manis-manisnya gitu kan. Nah, kalau mau dibilang untuk kita orang-orang baru, bagaimana cara kita bisa bersaing di dunia yang orang-orang yang udah lama gitu. Saya selalu mengingatkan untuk teman-teman di UMKM di Tarakan, kalau saya lagi ngisi narasumber juga, saya selalu bilang kualitas produkmu jangan pernah di bawah rata-rata, kalau bisa di atas rata-rata. Dan biasa nih juga kadang kalau contoh kuliner aja ya, kalau misalnya dia udah punya produk nih, rasanya enak, awal-awal tuh enak gitu ya. Terus nanti udah lama-lama banyak yang beli gitu, berkurang kualitasnya gitu kan. Saya makanya saya selalu mengingatkan, jangan pernah turunin kualitas walaupun sudah banyaknya pelanggan kamu. Tetap pertahankan, karena memulai itu selalu, kalau saya bilang memulai itu gampang. Yang paling susah adalah mempertahankan gitu ya, kayak hubungan. Gitu. Jadi kalau untuk namanya bersaing sama yang namanya UMKM yang udah lama-lama gitu, paling penting adalah kualitas, Mas. Jadi kualitas lah yang paling utama kalau udah namanya mau bersaing sama orang-orang yang lama-lama. Walaupun kita ini orang baru lahir gitu ya, nggak masalah, kita juga akan bisa tetap ngalahin orang-orang lain kalau kualitas kita baik gitu. Terima kasih. Mungkin itu aja, Mas. Oke, menarik sekali. Kualitas berbicara segalanya. Terima kasih banyak Ibu Kusnul, dan saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh narasumber dan juga peserta yang sampai dengan saat ini masih antusias untuk bisa terus menyimak webinar kita pada sore hari ini. Luar biasa sekali materi-materinya. Saya juga akan menyimpan catatan ini untuk saya pelajari lebih lagi untuk bisa menambah kualitas diri saya sendiri. Investasi diri, literasi digital merupakan bagian dari investasi diri yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua untuk berfoto, seluruh peserta dan juga narasumber, namun saya ingin teman-teman untuk menengok chat room. Kami sudah men-share atau mengirim link untuk teman-teman bisa absensi atau mengisi daftar kehadiran sekaligus melaksanakan post test, mengisi post testnya untuk nanti akan dibagikan e-sertifikat untuk seluruh peserta. Kita foto dulu boleh ya? Kita foto dulu boleh, silakan. Saya ingin mengajak seluruh narasumber dan juga peserta untuk mengaktifkan kamera, namun tetap menonaktifkan suara atau mikrofonnya. Silakan untuk nanti kita akan berfoto bersama-sama. Ada berapa slide kira-kira? Ada berapa slide? 2 slide, kurang lebih 2 slide. Berarti kita akan berfoto 2 kali untuk peserta-peserta yang ada di slide pertama dan peserta-peserta yang ada di slide kedua. Muncul di layar kita semua adalah peserta di slide pertama bersama dengan para narasumber. Silakan narasumber bisa mengaktifkan kamera. Dan untuk seluruh peserta, masih banyak sepertinya saya melihat peserta-peserta yang masih belum menyalakan kamera. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Kita berkumpul bersama, kita tunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat untuk bisa belajar dan juga bersilaturahim dengan teman-teman satu sama lain. Sudah muncul semuanya, luar biasa. Sudah siap hitungan ketiga dari saya, silahkan berpose, nanti akan di screenshot. Teman-teman juga boleh mendokumentasikan, mungkin ingin diunggah atau di-post di Instagram feed. Siapa tahu nanti postingan Anda bisa mendapatkan pulsa Rp50.000. Hitungan ketiga dari saya sudah siap ya? Oke, hitungan ketiga dari saya, kalau begitu silakan pause-nya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk peserta slide pertama. Untuk narasumber tetap bersama dengan saya. Kita geser dulu ke peserta di slide kedua. Banyak sekali yang belum mengaktifkan kamera, silahkan. Saya undang untuk seluruh peserta di slide kedua yang muncul di layar, silahkan untuk bisa mengaktifkan kameranya bersama dengan narasumber. Kita akan berfoto bersama, silahkan. Untuk peserta yang ada di slide kedua, silahkan. Sudah ada beberapa yang mulai mengaktifkan kameranya. Saya undang teman-teman yang lain untuk bisa mengaktifkan kamera untuk kita bisa berfoto bersama dengan narasumber sebagai penutup untuk kenang-kenangan kita dalam webinar kali ini. Sudah? Oke, sudah bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta. Sebuah acara yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu mendownload atau mengunduh aplikasi Siberkreasi yang ada di Play Store dan juga App Store untuk mendapatkan berbagai literasi
digital secara gratis. Kita akan bertemu kembali. Saya Reza Rahman pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, hello, hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello, hello, hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, hello, hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello, hello, hello. Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari